menjadi guru ngaji. Merupakan perjalanan yang sangat inspiratif ya buat saya, dan dorongan hati saya sendiri untuk belajar Al-Quran. Kembali lagi di podcast kita, di acara podcast yaitu Pondok Pesantren Podcast, yang dimana isinya kita berbagi kajian dan keilmuan. Dan kali ini kita hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu Bu Elisha Astriani, sarjana farmasi ya Bu ya. Kalau boleh tahu sarjana farmasinya di mana? Saya sarjana farmasi, S1-nya ambilnya di Yogyakarta. Itu di Universitas Islam Indonesia. Oh, UII ya berarti ya. Masya Allah, Masya Allah. Jurusannya berarti apoteker? Untuk apotekernya ambilnya di Jakarta. Di Jakarta? Ya, ambilnya di Universitas Hamka. Oh, Hamka, Jakarta Selatan berarti? Atau yang di Pasar Pondokopi. Pondokopi? Ya. Oh, iya, Masya Allah. Itu berarti profesi atau apa? Iya. Profesi. Profesinya ambilnya di Hamka. Hamka, Masya Allah. Nah, luar biasa berarti ilmu tentang apoteker ya, lumayan paham lah ya Bu ya. Dan lumayan lagi tuh lebih paham lah dari saya. Karena kalau ya, karena zaman sekarang itu kan mungkin banyak sekali problem, terutama anak-anak muda itu mungkin lebih banyaknya itu mereka kurang berhati-hati dalam pola makannya gitu ya. Dan itu sangat sangat disayangkan apabila usia masih muda tapi mereka udah memiliki beberapa penyakit gitu kan, sayang juga ya Bu. Iya. Biasanya kalau misal di apoteker yang paling sering dikeluhkan bagi anak muda itu apa? Asam lambung itu itu sakit mah, karena asam lambung yang meningkat. Jadi anak-anak usia terutama yang remaja, dimana dia akan mengalami seperti mual, muntah yang akibat dari makanan-makanan yang tidak dijaga. Tapi kalau misalnya kita minum untuk berbuka puasa, itu sebenarnya diperbolehkan kan? Untuk obat mah. Obat mah. Kalau asam lambung, Ya. Memang untuk obat mah itu minumnya itu pada saat mau buka puasa itu 30 menit sebelum berbuka puasa. Jadi kalau kita mau makan, sebelum makan 30 menit sebelum makan kita harus minum obat. Jadi untuk menurunkan asam lambung. Oh iya. Jadi secara langsung itu meredakan sakit nyeri atau problematika yang terjadi di tubuh kita. Jadi ada gapnya, pasti ada gapnya. Tapi untuk dosisnya sendiri atau ada misalnya waktu tertentu nggak Bu? Misalnya boleh lagi nanti misalnya sebelum sahur. Iya. Itu mungkin dosisnya berapa yang sekiranya cukup untuk seharian berpuasa? Kalau untuk obat mah itu kan berbagai macam. Oh iya. Cuman kan yang lebih ini kalau kita salah satu contoh untuk obat mah kita pakai mengandung antasida aja, sebenarnya yang kita ini itu. Jadi 30 menit dari sebelum makan kita minum antasida itu. Nah kalau nanti untuk mengulangi lagi
pas sahur 30 menit atau 60 menit dari sebelum makan kita minum obat mah itu. Jadi insya Allah kuat ya puasanya Bu ya. Insya Allah. Buat yang memiliki penyakit lambung itu insya Allah aman untuk selama berpuasa 12 jam ya Bu ya, 12 jam apa? 12 jam. Untuk obat mah itu sebenarnya terbagi dari preferensi dari obatnya sendiri. Preferensi dari obatnya sendiri. Dia mau minumnya kalau untuk obat mah 30 menit sebelum makan atau 60 menit sebelum makan. Karena terkadang di bulan Ramadan ini ya ada yang punya beberapa penyakit, tapi terkadang ketika berpuasa itu kadang mengalami kambuh juga dan lain-lain. Maka berarti harus solusinya di sebelum sahur itu atau sebelum berbuka itu ada waktu untuk menyiapkan obat-obat yang perlu diminum Ya. dan dengan dosis yang diberikan tadi itu kurang lebih berarti secara nggak langsung kita berpuasa dengan minum obat tersebut dapat mencegah peningkatan asam lambung. Tapi kalau boleh tahu ada nggak yang ibu lihat kadang anak-anak muda itu mereka ketika berpuasa ada yang karena saya asam lambung akhirnya nggak berpuasa gitu, ada nggak Bu kira-kira? Ada. Tetap ada ya? Mungkin karena asam lambungnya itu sudah Kronis. mungkin perlu pengobatannya lebih sekali ya. Jadi ya untuk sementara dia untuk sementara puasanya ditunda dulu. Tapi sebenarnya kalau berpuasa itu semakin kita berpuasa itu malah lebih Harusnya lebih sehat. Ya. Apalagi nanti kita bantu dengan puasa. Ya, jadi menjaga pola makan juga dan juga mencegah dari sebenarnya kan yang menjadi problem kan karena biasanya karena makan ya Bu ya. Ya, makannya Sembarangan itu bahaya banget. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih tips supaya kita itu nggak cepat lemes Bu, terutama saat puasa. Anak-anak muda biasanya ngelihat sedikit nih sosial media dikit karena enak, kadang batal kayak gitu, ataupun karena kepanasan akhirnya batal. Kalau dari apoteker Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dari segi apoteker sendiri melihat anak-anak muda ini mungkin karena terlalu lemah kah, atau mungkin karena makanan yang dimakan itu seharusnya diimbangi dengan vitamin biar tetap kuat atau apa gimana? Untuk tips supaya kita tidak lemes gitu untuk berpuasa untuk keesokannya. Pas setelah untuk makan sahur terutama itu makanlah yang berkarbohidrat dan protein. Jadi kalau karbohidrat kan pasti makan nasi. Nah yang protein ya bisa makan ikan, telur gitu. Jadi itu supaya kenyangnya itu lebih lama. Oh iya. Ya kalau kita makannya cuma buah aja mungkin nggak keisi ya Bu ya? Ya mungkin ya. Maksudnya apa ya? Laparnya cepat. Karena mungkin proteinnya ya Bu ya? Iya. Proteinnya terlalu sedikit. Iya. Tapi karbohidratnya kurang. Tapi secara kesehatan sendiri sebenarnya bagus, cuma diimbangi dengan karbohidrat. Iya, jadi supaya kenyangnya lebih lama, jadi tenaganya lebih banyak. Ya. Berarti buat kalian yang sahur sebaiknya diimbangi juga dengan makan makanan yang berat, tapi
Tapi tidak baik juga seluruhnya makanan berat tidak baik juga. Tapi yang berkarbohidrat. Karbohidrat. Iya. Tapi kalau misalnya mie sama nasi sendiri gimana Bu? Itu berarti karbohidrat semua ya. Iya. Itu kan bahaya juga ya Bu ya. Iya. Tapi kalau ditambah telur, Nah itu bagus. Ya, ada bagus. proteinnya di Ada situ. proteinnya. Atau ke tambah mungkin ikan. Iya. Nah, tapi kalau ayam terus bahaya juga ya Bu ya. Iya. Jadi ada pengimbanginya lah. Mungkin habis itu baru makan buah-buahan itu sebagai pemanis juga bagus ya Bu. Iya. Tapi kalau untuk kita juga harus menghindari makanan-makanan yang tertentu agar tidak cepat lapar dan memicu cepat haus. Seperti kalau kita makan makanan yang pada saat sahur, kita makan makanan yang manis, itu bisa salah satu untuk memacu cepat haus juga. Sama asin. Jadi kalau manis, asin aja itu bisa mempercepat rasa haus dan jadi kalau misalnya cepat lapar, cepat haus, kurangi makan asin dan manis. Banyak air putih ya Bu ya. Iya. Bagus. Banyak air putih. Bagus. Habis berbuka, pada saat berbuka minum air putih dulu, terus ditambah sama kurma. Oh iya. Jadi kan untuk mengembalikan energi. Kalau kita makan kurma kan namanya satu. Ya untuk mengembalikan energi kita yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya Bu, ketika berbuka puasa, kita banyak makan makanan yang kadang asin, pedas, itu bagus nggak sih sebenarnya? Begitu atau mungkin bagus tapi sedikit dikurangin asinnya atau gimana makarannya? Ya, ya itu tadi. Kalau kebanyakan, itu semua kebanyakan. Yang namanya kebanyakan itu kan pastinya tidak bagus. Nah, mungkin kalau untuk mengurangi peningkatan asam lambung tadi, kurangilah makan makanan yang pedas. Nah, kalau kita langsung makan pedas berarti asam lambungnya kan melawan inilah ya istilahnya, melawan kesiapan untuk diri kita sendiri itu. Kita terjadi banyak kontra akhirnya karena makan makanan pedas itu bisa jadi nanti lambung kita akhirnya kenanya, jadi malah bahaya buat kesehatan ya Bu ya. Tapi kalau makanan-makanan Sunda ini kebanyakan kayaknya pedas-pedas deh. Pedas. tapi pedas manis. Pedas ada manis. manisnya. Iya pedas manis. Sama daerah Bogor sendiri ini kan kita kan daerah Sunda yang makanan itu luar biasa, apalagi dengan kuah kaldunya, minyaknya itu pasti banyak. Tapi lebih baiknya sedikit dikurangi ya Bu ya. Iya, sedikit dikurangi. Oke. Terus kalau misalnya kita minum manis-manis Bu, kita minum manis-manis yang dimana terkadang mungkin terlalu banyak gulanya yang kadang itu bikin kita obesitas karena gula tersebut. Lalu sebaiknya takarannya berapa sih kalau misalnya untuk minum, takaran gulanya biar nggak terlalu manis, dan juga untuk mencegah kita dari yang namanya obesitas dan lain-lain, mungkin pasnya itu seberapa berbuka puasa maupun ketika sahur? Kalau untuk berapa pasnya itu tergantung dari berapa banyak, berapa mili, umpamanya berapa takaran gelas yang kita pakai. Umpamanya 100 mili, mungkin dengan cukup 1 sendok itu juga udah cukup. Itu juga udah manis, cuma nggak terlalu manis. Ya. Alangkah baiknya kalau kita ganti gulanya itu dengan madu. Oh iya, madu khasiatnya sih. Jadi daripada kita pakai gula pemanis, itu lebih bagusnya itu yang madu. Untuk pemanis yang tadi, kalau kita bikin teh atau air hangat terus kasih madu aja itu udah. Berarti dengan kita mengurangi gula secara nggak langsung berarti kita menjaga kesehatan itu sendiri. Iya. Karena kesehatan mahal ya Bu ya.
Apalagi kalau misalnya bulan puasa ini kita imbangi juga dengan ibadah. Kalau misalnya kita tidak dengan ibadah, kita mungkin tidak olahraga, mungkin bisa jadi bukannya kita nurun berat badan, tapi karena kita pola makan yang kurang diatur, kadang malah nambah ya Bu ya. Iya. Jadi perlu ada beberapa takaran dalam kita mengkonsumsi makanan maupun minuman yang sebaiknya kita perbaiki dari sekarang. Mungkin cara pola makan, cara pola makannya, cara pola minumnya yang jauh lebih baik sehingga tubuh juga fit selama Ramadan. Untuk ketika sahur, kalau kita sahurnya tengah malam nih Bu, itu bagus nggak sih kalau misalnya menurut Ibu sendiri? Ataukah mungkin memang bagusnya di waktu yang sahur? Kalau misalnya dalam sebuah hadis kan sahur, ketika kita sahur dan kita mengakhirkan sahur itu mendapatkan barokah. Waktu sahur barokah. Tapi kalau misalnya secara kedokteran sendiri ataupun secara apotek sendiri, kalau misalnya kita tengah malam lalu tidur, itu bagus nggak sih Bu? Sebelum tidur malam kita makan. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita alangkah bagusnya pas waktu sahur itu makan itu. Yang terjadi, jadi kan kalau kita makan pada saat sahur itu kenyangnya kan bakal lebih lama lagi. Iya. Juga kan kalau sudah makan terus langsung tidur, itu kan kurang. Jadinya lemaknya numpuk ya Bu ya kadang ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sambil diimbangi olahraga mungkin bisa ya Bu ya. Paling sehari itu olahraga diimbangi ya, lebihnya setengah jam, 30 menit lah dari ini. Kalau kita rutin ya kalau yang biasa olahraga ya, iya. sama kuat. Iya, kalau cuma olahraga pas hari Sabtu itu berarti bukan olahraga rutin. Iya. Tapi kalau, nah ini pertanyaan bagus nih Bu nih. Kalau misalnya kita olahraga diimbangi karena kita berpuasa, diimbangi dengan sahur ataupun berbuka, itu berarti supaya kita stamina yang kuat kan perlu ada vitamin-vitamin tambahan nih Bu ya. Iya. Selain kita buah-buahan. Mungkin secara apotek sendiri agar kita supaya lebih kuat ketika berolahraga, mungkin ada konsumsi tertentu? Konsumsi tertentu untuk pas saat pas puasa ya, kalau seseorang tidak mengalami gangguan asam lambung, ya sebaiknya yang mengandung vitamin C. Vitamin C. Apa aja dulu biasanya kalau dari apotek menyarankan? Banyak macamnya ya. Terus itu kan menyamakan daging juga. Ini bukan iklan, cuma maksudnya ya di CDR, NC, ekstraksi, yang mengandung vitamin C. Tapi alhamdulillah tahun ini kemarin saya baca berita kalau alhamdulillah generasi sekarang itu banyak suka olahraga, olahraga, jadi mengurangi hal-hal yang mungkin menghabiskan waktu secara tidak bermanfaat ya. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, alhamdulillah. Terus juga berarti secara nggak langsung di generasi sekarang juga selain menjaga kesehatan, mereka juga mulai menjaga ibadahnya dan lain-lain. Itu suatu dampak yang positif ya Bu ya, positif. Apalagi kesehatan menurut saya itu sangat penting untuk di masa muda, terutama dari ketika kita 16 tahun, 17 tahun sampai kita 40 tahun itu baik kan Bu ya. Karena secara nggak langsung berarti itu menjaga kesehatan kita dan bisa jadi umur kita jauh lebih panjang ya Bu ya, dari penyakit-penyakit. Tapi Bu, kalau misalnya ketika kita berbuka puasa nih misalnya, ketika kita berbuka puasa, tapi kita minum minuman kaleng, kan yang masih sampai sekarang itu
bisa dibilang karena itu menggunakan yang sekali pakai lah, mikroplastik dan lain-lain. Nah, itu bisa nggak sih Bu jadi penghambat untuk kesehatan kita sendiri? Yang makanan yang mengandung cairan itu biasanya pemainnya pasti dia lebih banyak, dan pemanisnya pasti manis Buatan. ya itu yang itu tadi lah yang menyebabkan dan sampingnya kalau kita makan makanan atau minuman yang berkandung itu banyak Sayang banget ya Bu ya. Nah, gitu guys. Jadi kita tadi udah dapat banyak ilmu. Nah, Ibu sendiri menjadi apoteker udah berapa tahun nih? Kalau boleh tahu. Lama ya, 12 tahun lebih lah ya, ada. lebih Masya Allah. dari 2006 2006 jadi 20 tahun. Ya 20 tahun. Iya. 20 tahun. Pas 20, karena sekarang 2026 pas 20 tahun berarti. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu berat nggak sih Bu yang tadinya dari apoteker tiba-tiba menjadi guru ngaji itu sebenarnya berat nggak sih Bu? Kalau dibilang berat itu menjadi suatu proses gimana ya? Saya itu kalau menceritakan profesi sekarang ini pantas saya sebenarnya dibilang dari guru ngaji Gus. Masya Allah. Harus masih banyak belajar. Tapi di sini itu semua dari panggilan hati. Panggilan hati saya sendiri, dan ada dorongan-dorongan saya sendiri yang memotivasi saya untuk belajar, belajar Al-Quran. Karena penting juga kan untuk zaman sekarang itu kita mengimbangi dengan mungkin kebiasaan kita tentunya, karena kita punya profesi tertentu tapi diimbangi juga dengan agama itu kan mungkin jauh lebih baik ya Bu ya. Iya. Apalagi Quran itu yang berdoa kita. Al-Quran berdoa kita. Jadi bisa dikatakan ketika kita tidak memiliki jalan keluar di bidang tertentu, maka solusinya adalah terakhir Al-Quran. Al-Quran. Jadi suatu keberkahan Ya. untuk saya sendiri untuk belajar Al-Quran, di mana tadinya saya dari profesi tenaga kesehatan terus menjadi guru ngaji. Merupakan perjalanan yang sangat inspiratif ya buat saya, dorongan hati saya sendiri untuk belajar Al-Quran. Sebenarnya kalau saya cerita masalah kok ibu mau menjadi ibu bisa menjadi guru ngaji itu ceritanya itu panjang ya Gus. Awalnya mungkin itu dari dorongan anak saya juga dan suami saya. Boleh aman Bu. Masya Allah. Mungkin boleh diceritain sedikit tentang awal mulanya kok bisa ada ketertarikan dalam mengajar, karena kan untuk mengajar sendiri kan nggak mudah ya Bu ya, apalagi mengajar anak-anak yang di bawah usia 10 tahun itu kan nggak mudah Bu ya. Tapi mungkin ada sedikit pengalaman yang terkenang di hati Ibu tentang prosesnya atau bagaimana, mungkin boleh diceritakan sedikit. Saya itu mungkin saya ceritakan di sini dibanding sama teman-teman yang lain. Saya itu prosesnya lebih lama untuk menjadi seorang guru ngaji.
Tapi kalau untuk diuji ujiannya di Qiraat ini kan kita mengajarnya kan pasti ada tesnya, berbagai macam tesnya. Dan kalau guru-guru yang lain cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali itu udah lulus. Tapi kalau saya itu banyak banget, itu perjalanan saya dan menguji kesabaran saya. Dari suatu ketika pas saya saat lulus itu, ini kan menguji kesabaran. Itu sama ustaznya, saya langsung terima kasih. Langsung terima kasih ya Ustaz. Karena apa? Itu benar-benar menguji kesabaran saya. Kenapa saya ada niat untuk belajar mengaji? Itu ceritanya itu anak saya. Saya kan sering datang ngaji kalau sore. Terus ketika saya antar, itu kan di depan gerbang biasanya kan kalau di Fajrul Amanah itu guru-gurunya kan sudah bagus, rapi, pakaiannya rapi, seperti itu. Dan anak saya itu untuk saya terus bilang Mama, saya mau kayak Mama kayak ibu-ibu itu. Saya harus jawab, Mama belajar ngaji gitu kan. Iya Mama. Oh iya, karena dengan keadaan saya satu sisi saya harus rutin gitu kan. Aduh saya bisa nggak ya bagi waktunya gitu ini belajar mengaji, dan pasti saya harus meluangkan waktu untuk belajar gitu. Setiap hari, saya itu kalau dia pulang dari ngaji, kan kalau di Fajrul Amanah kan ada lembaga dewasa, ibu-ibu belajar mengaji. Terus pulang, Mah, udah ada loh Mah, ibu-ibu mengaji, Mama nggak mau ngaji. Setiap hari tanyanya seperti itu. Ya nanti Mama daftar. Saya iya Mah ya, tiap hari dia terus dia tanya saya tuh seperti itu. Dan ketika kebetulan saya lihat juga kan kalau di Qiraat ini belajarnya kalau anak-anak itu dalam 1 jilid udah sampai udah selesai pasti harus dicek. Dia ada belajarnya, cara ngajinya udah sesuai dan sudah benar apa enggak. Jadi akhirnya ceknya banyak banget itu yang anak saya ya, terus ya terus banyak banget ya ceknya. Kok kalau saya tes rasanya dia bisa, tapi kok belum dinaik-naik ya? Ternyata nggak sesuai dengan mungkin standarisasi dalam Qiraat. Iya. Ya. Jadi akhirnya, nah kenapa saya itu kan di sebelah apotek itu kan ada minimarket. Itu ada dua seperti di sebelah lagi belanja. Nah, saya dengar itu kan yang namanya akhirnya saya datang lah itu, langsung saya datang ke sebelah. Ya mungkin ibu kan nggak tahu siapa saya, wali murid kan banyak, murid itu kan banyak banget. Nah saya datang, maaf Bu, itu maaf Bu, anak saya kok ceknya lama sekali. Waktu pertama kali ini saya cerita ketemu sama ibu itu sama guru kan. Oh iya, namanya siapa
saya gitu. Oh namanya sih gimana gitu. Terus nama anak pertama saya itu gimana? Oh iya. Enggak, saya langsung ngomong di situ. Bu, saya nggak kenapa, saya mau ngaji. Itu ininya market. Mungkin Ibu Dwi sampai sekarang masih ingat itu. Oh mau ngaji? Beneran? Iya, beneran Bu, saya mau ngaji gitu. Dari situ saya beranikan diri untuk datang dan saya belajar mengaji di situ. Alhamdulillah juga yang saya sangat ini tuh dukungan dari suami saya. Jadi kalau mau kemanapun, kalau untuk izin, kalau ngaji, ya silakan boleh diperbolehkan. Jadinya saya melo nih, Gus. Aman bu, aman bu, aman bu, aman bu, aman, aman. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 93 itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-salah. Maka wahai orang-orang beriman, jadikanlah sholat dan kesabaran itu sebagai penolong. Nanti kita selain untuk beribadah kepada Allah, selain kita menyekolahkan anak, itu juga pada ujungnya kita akan ada di posisi di mana Allah itu akan jauh lebih sayang sama kita. Dan itu selagi umur kita masih ada, dirikanlah sholat, jadikanlah sholat sebagai penolong anak sekalian. Mungkin ini pertanda dari Allah bahwasanya mungkin ilmu dunia itu akan ada batasnya, tapi yang namanya kita mempelajari agama itu akan dibawa sampai kita sampai akhir. Jadi momen yang paling pas kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, hadirin sekalian, saya mau tanya nih satu hal lagi nih, kayaknya terlalu seru banget ya Bu ya. Nah, hal yang paling membahagiakan selama Ibu mengajar di Fajrul Aman, mungkin boleh diceritain nih. Mungkin ketemu anak-anak yang luar biasa kesabarannya harus kita tingkatin, ataukah mungkin ketika selama mengajar ada sesuatu yang bikin kita tuh gemes karena anak-anak mungkin dari segi pembelajarannya yang perlu ditingkatin lagi atau bagaimana. Kan kadang kalau kita ngeliat anak-anak kecil itu lucu-lucu mereka, tapi kalau ngajar itu kan gak mudah ya Bu ya. Iya. Mungkin ada cerita-cerita kebahagiaan tersendiri. Kalau tiap hari mungkin ya, kita itu kan kebahagiaan melihat anak-anak yang di mana anak kecil itu pastinya dia nggak bisa, namanya anak kecil, waktunya dia main, terus kita ajak mereka belajar mengaji. Di situ kebetulan saya di sini mengajar ngajinya untuk anak-anak yang kecil-kecil, praktek itu ya, masih CS1 gitu, udah di ini. Jadi kalau mereka yang ini banyak pertanyaannya, kadang ada yang ini, tapi kalau kita kasih semangat, ayo anak-anak, siapa yang duduknya rapi nanti pulangnya lebih cepat, langsung cepat-cepat rapi. Ada yang bertanya, benar Bu? Iya. Jadi setiap kita lihat anak-anak yang polos-polos kayak begitu, kalau dia mengajinya dengan semangatnya, dia aja semangat lah untuk mengaji. Gimana kalau kita, masa kita enggak gitu kan? Jadi tiap hari walaupun tadinya ada ya terkadang ada
di rumah ada, tapi dibawa pas ke sekolah mengaji langsung semangat lagi. Semangat sekali lihat anak-anak Ya, ini. lucu-lucu. Lucu-lucu. Tapi ya luar biasa juga kita selalu diberikan kesabaran. Iya. Karena tentu mendidik anak-anak, terutama saya pribadi ketika saya kecil pun mungkin ibu ngeliatin saya juga ngaji ya, mungkin kayak gimana atau ya kurang lebih sih sedikit mungkin perlu perhatian khusus lah ya. Tapi insya Allah itu akan menjadi amal yang insya Allah akan dibawa mati. Iya. Karena salah satu amalan yang akan terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Iya. Yang bermanfaat. Insya Allah. Jadi anak-anak itu sama lucu sekali. Kalau mengajar di anak-anak yang kecil-kecil itu satu bukan tantangan ya, tapi motivasi. Gimana sih anak ini dia juga cepat ngajinya gitu. Dia ini mengajinya ya sesuai dari inilah apa namanya Sesuai karakter, ya sesuai kemampuan dari anak-anak itu sendiri. memang luar biasa ya Bu. Tapi Bu, kaget nggak sih Bu ketika yang biasanya itu kan di apotek ngurusin obat-obat lah, Ya, tiba-tiba ke anak-anak yang butuh kesabaran lebih gitu Bu. Kaget nggak sih Bu, kok biasanya di apotek santai, tenang, ketika di sekolah kan ngajar kan beda nih Bu ya. Kaget nggak sih Bu? ya itu tadi. Kadang kan jenuh juga ya apotek terus kan. Ya. Ya kita bukan jenuh dengan arti kita bosan atau apa enggak. Tapi kadang kan setelah kita mengaji, ngaji, lihat anak-anak itu jadi semangat lagi. Iya. Iya, jadi ya sebagai penghibur juga. Nah, ya, positive vibes ya. Iya, lihat anak-anak mengaji dengan pintarnya, pertanyaannya, gitu kan. Tapi memang terkadang dengan kita mengaji secara nggak langsung itu Allah memberikan kelebihan pada diri kita, terutama dari kesabaran, Iya. keilmuan. Berarti kalau kita udah mengajar, kita tidak hanya sekedar ngajar aja, berarti butuh tambahan ilmu. Iya. Karena dengan secara nggak langsung ilmu yang kita pelajari akan kita ajarkan, ya nggak Bu? Iya. Itu kan berarti sangat penting ketika kita mengajar itu secara nggak langsung kita juga belajar. Karena kan al ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar dari kita lahir sampai kita ke liang lahat. Iya. Secara nggak langsung berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu belajar. Karena pada dasarnya ilmu itu akan kita bawa selamanya. Akan tetapi ilmu akhiratlah yang akan berdampak kita sampai kita wafat. Tapi sangat balance sekali Bu. Ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat, itu kan sangat luar biasa ya Bu ya. Dan juga menyatakan karena Allah. ya kan balik lagi. Terus last question Bu, saya ada sedikit pertanyaan, kayaknya dari tadi pertanyaan banyak banget ya. Itu memang berbobot juga. Terus lagi siang-siang panas-panas, tapi di sini hujan sih Bu. Ya. Alhamdulillah. Dari kemarin kayaknya hujan ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kalau hujan itu sebenarnya ada dua Bu, antara hujan yang rezeki dan hujan yang bukan laknat ya, hujan yang azab. Dan itu dua-duanya kan berbeda. Ketika hujan yang turun adalah nikmat, maka itu bentuk dari rasa syukur kita. Ketika Allah menurunkan hujan secara nggak langsung, tumbuh-tumbuhan hidup, terus juga kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan minum air dan lain-lain, dan juga menghidupkan suasana bumi yang lebih hijau. Akan tapi juga jika hujan itu adalah hujan azab, mungkin bisa jadi bahaya untuk kita ya Bu ya. Iya, jangan